Shalom pemirsa CBN Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini memberikan kita tulisan bahwa bahasa yang jelas, sederhana dan indah, sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Jadi buku ini memberikan kita kesanggupan untuk kita belajar dan kita akan mengerti karena bahasanya sangat jelas, sederhana dan membuat kita untuk memiliki satu harapan untuk keluar dari semua kelelahan atau letih lesu kita. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 49 dengan judul Mereka yang Mengikuti Kebenaran. Ayat intinya terambil dalam Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenangnya. Bacaannya, segala sesuatu yang dilakukan orang-orang Kristen harus jelas seperti terang matahari. Baik, pelajaran kita sangat menarik di sini ya. Di dalam judulnya saja mengatakan bahwa mereka yang mengikuti kebenaran atau kita yang mengikuti kebenaran. Kembali lagi diajak bahwa kita kalau mengikuti kebenaran berarti kita harus sebagai orang yang berlaku setia kepada Tuhan, bukan sebagai orang yang dusta bibirnya. Karena orang yang berdusta bibirnya adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jadi kembali lagi kita diajak bahwa sebagai seorang pengikut Tuhan berarti kita harus bisa untuk melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan supaya kita selalu dikenang karena melakukan sesuatu kebaikan. Tetapi jangan kita dusta bibir karena kita selalu melakukan sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Di dalam bacaannya juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan orang-orang Kristen harus jelas seperti terang matahari. Kalau kita mengerti bahwa terang matahari ini kalau dari pagi sampai sore itu selalu terlihat akan mataharinya, kecuali diganggu oleh cuaca yang akan mengalami hujan. Jadi kita ingat bahwa kita harus menjadi terang dari pagi sampai sore. Pada saat kita melakukan kerja kita, kita harus menjadi terang untuk sesama-sama kita. Karena kita adalah manusia yang mengikuti akan Tuhan, berarti kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kebenaran berasal dari Tuhan. Penipuan dalam segala bentuknya yang sangat banyak berasal dari iblis, dan barang siapa dengan cara apa saja menyimpang dari garis kebenaran yang lurus adalah mengkhianati dirinya sendiri kepada kuasa si jahat itu. Jadi pelajaran memberikan kita lagi teguran bahwa kebenaran itu hanya datangnya dari Tuhan, tidak pernah datang dari sesama kita, dari orang lain. Jadi kebenaran itu selalu datangnya dari Tuhan pada saat kita dekat dengan Dia. Jadi itu akan kita dapatkan pada saat kita terus berpegang hanya kepada Dia. Tetapi penipuan dalam segala bentuk yang sangat banyak berasal dari iblis. Jadi semua yang datang dari penipuan atau dusta bibir kita itu datangnya hanya daripada iblis. Karena dia selalu ingin supaya kita melakukan sesuatu yang menurut si iblis ini baik. Jadi akan terlihat di hadapan kita pada saat kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan itu dengan kesetiaan kita atau kita melakukan itu dengan dusta bibir yang selalu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Barang siapa dengan cara apa saja menyimpang dari garis kebenaran yang lurus atau mengkhianati dirinya sendiri kepada kuasa si jahat. Jadi kalau kita menyimpang dari kebenaran itu, maka kita sendiri yang membuat diri kita mengkhianati Tuhan. Kita membawa diri kita kepada kuasa si jahat yang selalu datang untuk menggoda kita, membuat diri kita jatuh, sehingga kita sendiri yang membawa diri kita untuk lebih dekat kepada kuasa si jahat. Tetapi firman Tuhan kembali lagi kepada kita bahwa kita harus bisa memilih untuk mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, karena Dia akan membuat hidup kita lebih berarti kalau kita
menurut kepadanya, karena kita akan selalu dikenang untuk membuat segala sesuatu itu indah di dalam kehidupan kita. Namun bukanlah suatu hal yang mudah untuk mengatakan kebenaran yang tepat. Jadi kita ingat di sini bahwa kalau kita ingin untuk mengatakan sesuatu kebenaran itu tidak mudah untuk dipercaya orang. Tetapi pada saat kita ingin mengutarakan akan kebenaran itu, maka kita harus terlebih dahulu mempraktekkan akan kebenaran itu, sehingga pada saat kita mengutarakan kebenaran itu, orang itu akan melihat, dan di waktu yang tepat mereka juga akan percaya dengan kebenaran itu. Karena orang akan melihat dari tingkah laku kita atau tutur kata kita, baru mereka akan percaya. Mereka tidak akan menerima secara langsung kebenaran yang kita ucapkan kalau kita belum melakukannya. Kita tidak dapat mengatakan kebenaran kecuali kita mengetahui kebenaran. Jadi semua orang bisa untuk menjadi misionaris, tetapi belum tentu untuk bisa mengatakan akan kebenaran itu sesungguhnya, kecuali dia sudah mengetahui akan kebenaran itu. Jadi kembali lagi ajakan kepada kita bahwa kebenaran itu kita akan bisa katakan kalau kita sudah mengetahuinya. Tetapi kalau kita belum mengetahuinya, kita akan menjadi penyesat buat orang-orang yang ingin mengetahui akan kebenaran. Dan betapa sering pendapat-pendapat yang dipertimbangkan sebelumnya, prasangka mental, pengetahuan yang tidak sempurna, kesalahan-kesalahan pertimbangan mencegah suatu pengertian hal-hal yang benar yang dengannya kita harus lakukan. Jadi pada saat kita tidak mengetahui akan kebenaran, maka kita akan mendapatkan banyak pertimbangan atau kebimbangan pada saat munculnya pertanyaan-pertanyaan pada saat kita membaca. Dan juga akan ada prasangka mental kita atau kita memiliki satu perasaan yang tidak enak pada saat kita mengetahui, kita ingin untuk belajar itu. Dan juga pengetahuan yang tidak sempurna pada saat kita belum mengetahui akan kebenaran. Tetapi kalau kita mengetahui, maka kita akan melakukan satu pertimbangan yang bagus untuk kebenaran itu. Pada saat kita belajar untuk mengetahui akan kebenaran, maka kita akan memiliki satu pengertian tentang hal-hal yang benar. Dengan itu kita harus lakukan untuk mengetahui akan kebenaran. Kita tidak dapat membicarakan kebenaran kecuali pikiran kita terus-menerus dituntun oleh Dia. Kebenaran itu, orang-orang yang telah mengetahui kehendak Kristus tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Menarik ya, di sini ajakan kepada kita bahwa kita tidak dapat membicarakan kebenaran kecuali pikiran kita terus-menerus dituntun oleh Dia. Jadi kalau Tuhan tidak menuntun kita, maka kita tidak bisa untuk mengutarakan akan kebenaran itu kepada orang lain. Tetapi pada saat Dia menuntun kita, maka apapun Dia akan menyanggupkan kita untuk mengatakannya kepada sesama-sesama kita atau orang terdekat kita yang selalu ingin untuk belajar. Kebenaran itu, orang-orang yang telah mengetahui kehendak Kristus tidak mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Menarik ya. Jadi orang yang sudah mengetahui tentang Tuhan atau Kristus tidak boleh lagi mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Karena pada saat kita mengambil akan perbuatan-perbuatan kegelapan itu, kita sedang menyimpang dari kebenaran atau kita sedang melakukan sesuatu yang menurut Tuhan tidak baik untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi ajakan kepada kita bahwa kita harus bisa hidup dengan Tuhan. Pada saat kita sudah mengetahui dengan Tuhan, kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Karena itulah ajakan untuk kita bisa lebih dekat kepadanya. Dalam pembicaraan, sebagaimana dalam kehidupan, mereka akan sederhana, berterus terang, dan benar. Karena mereka sedang bersiap-siap untuk persahabatan orang-orang kudus yang di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Khotbah di atas bukit, halaman 79 dan 80. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik. Kembali lagi memberikan kita contoh bagaimana kehidupan kita sehari-hari di dalam pembicaraan kita, sebagaimana dalam kehidupan kita keseharian kita. Maka kita harus berkata dengan
mereka itu atau berbicara dengan sesama kita itu melakukan sesuatu yang sederhana, dan kita berterus terang dan harus berkata benar untuk mereka bisa percaya, karena mereka sedang bersiap-siap untuk persahabatan orang-orang kudus yang di dalam mulutnya mereka tidak terdapat dusta. Jadi banyak orang yang sedang menanti untuk mengetahui sesuatu kebenaran itu dengan berterus terang dan sederhana. Dan pada saat ini mereka sedang bersiap untuk menerimanya, untuk bersahabat dengan orang-orang kudus. Tetapi kita di sini sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus bersiap juga untuk memberikan akan pelajaran itu kepada mereka. Dan kita tidak memiliki sesuatu kata dusta yang ada dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi contoh buat mereka. Inilah pelajaran yang memberikan kita bahwa kitalah pengikut yang mengetahui kebenaran untuk kita bagikan kepada sesama-sesama kita yang ingin percaya kepada Tuhan juga. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.